balik lagi di channel kanan. Kita baru aja nonton film berjudul Nosferatu. Satu kata. Slow. Teater. Kenapa tuh slow? Ini masuk slow burn horror ya menurut aku ya, karena sangat-sangat slow. Dan film ini bisa dipastikan enggak buat semua orang. Jadi kalau cuma cerita suka film horor, apakah pasti suka dengan film ini? Enggak, belum tentu gitu. Aku pribadi kurang nyaman ya dengan film ini gitu. Aku juga jarang sih aku nonton horor slow burn yang seperti ini tuh aku jarang. Jadi kayak sesuatu yang baru dan beda, dan aku tidak menyangka karena aku nggak tahu sinopsisnya, aku nggak tahu trailernya, cuman tahu kalau ini remake di tahun segitu gitu. Dan aku kaget, oh ternyata dia ngambil latar belakang Eropa di tahun segitu. Aku cukup jarang ya nonton film jadul berlatar belakang Eropa. Sekalipun nonton tuh yang genrenya tuh lebih ke drama gitu loh, bukan genre seperti ini gitu. Ini drama juga sih. Ada kan? Lebih ke horor banget sih kataku. Bridgerton. Horor misteri sih. Drama itu kayak Bridgerton Ya kan kita ada Bridgerton kan, ada mirip-mirip kerajaan. Iya sih, karena ya tahun segitu gitu. Balik lagi nih tahun 1800-an gitu loh di Eropa. Dan terus film ini tuh terasa lama banget buat aku karena durasinya juga 2 jam lebih ya. Udah slow burn horror 2 jam lebih, jadi terasa agak lama dan agak bosan dikit sih buat aku, karena ini bukan genre yang aku bayangkan gitu loh. Baik lagi ini bukan buat semua orang, apalagi cuman bermodalkan suka horor, jadi kayak belum tentu sesuai sama apa yang kamu mau gitu loh. Cuman film ini hadirkan sinematik yang sangat luar biasa sih kataku. Dia menggambarkan tahun segitu, lokasi tahun segitu tuh sangat keren sih. Itu sih yang bikin aku ngerasa kayak, oh aku masih pengen nonton gitu. Meskipun menuju akhir tuh banyak banget hal yang menurut aku disturbing banget. Di tengah-tengah itu ada, di belakang tuh makin banyak, itu kayak disturbing banget sih. Aku untuk ini artinya apa ya? Pasti dewasa ya di Indonesia. Iya, Dan wah, itu sih, tapi keren gitu loh, secara visual sinematiknya wah gila sih. Buat nempatin tokohnya dalam angle dalam itu kayak gila sih, keren banget sih. Kamu gimana? Kenapa teatrikal? Ya apa sih? Teater ya, Teater. panggung lah. Ya emang rasanya frame ini ditempatkan buat nge-frame orang-orangnya, ya udah main segitu luasnya aja. Ini nggak ada kayak framing yang aneh-aneh, udah kayak kamera still di tengah. Pemainnya main kayak teater banget sih emang. Dan betul memang visualnya bagus banget sih, kayak apa ya, semacam Wes Anderson tapi bukan Wes Anderson cuy. Kayak ini beda sih, rasanya Lebih beda dark. sih. Keren sih, keren sih, kayak bagus banget sih visualnya. Visualnya bagus Ini banget. visualnya tuh modern tapi tetap kayaknya tetap menghargai film orinya ya. Segitu, ha-ha. Bahkan ada kayak bayangan-bayangan tangan yang itu khas banget film-film jadul gitu. Betul. Itu keren sih. Kan visualnya nggak ada cacat katakanlah, bagus banget. Visualnya itu cuman banyak still, emang banyak still. Tapi objeknya itu di sana, dan Iya. yang deket itu malah tidak ditampakkan dengan jelas loh, kayak diblurkan, fokusnya tetap yang di frame yang terjauh ya. Framingnya gila sih. Jadi Nosferatu-nya juga di awal tuh kita jadi penasaran Nosferatu-nya nih sosoknya kayak gimana sih? Bener-bener di keep dengan framing sih. Bener. Dan aku agak shock Walaupun sih. dia ada di frame ya, tapi Ada, tetap cuman kita nggak- penasaran ya. bener. Dan rasa penasaranku tuh sedikit mengganggu, entah kenapa ya, apakah versi originalnya juga kita aku agak terganggu sih dengan, mungkin karena nggak biasa ya nonton sosok vampir dengan look seperti itu, jenggotnya kayak gitu-gitu tuh kan jujur agak-agak mengganggu dikit gitu. Cuman mungkin emang secara budaya sejarahnya tuh emang mungkin looknya emang kayak gitu ya, aku juga nggak tahu, cuman kaget aja, malah aku kebayang sama villainnya Sonic. Iya, iya. Jujur aku kebayang itu gitu loh. Jadi kayak horor agak lucu dikit gitu loh. Lucu. Wah, karena aku kebayang Sonic itu tadi. Lanjut. Dari sisi cerita apa ya? Emang di awal tuh kayak kita dibikin nebak-nebak sih. Pelan banget, pelan ini mau kemana sih arahnya? Bahkan secara narasi dan dialog itu tidak
apa ya, bukan implisit ya, bukan bukan eksplisit ya, tapi implisit. Jadi kayak oh ya tidak secara gamblang, tersirat. tidak, iya betul, tersirat, tidak secara gamblang menjelaskan alurnya ini mau kemana. Kita juga masih disuruh mikir sih. Karena mereka juga mikir gitu kan. Iya, Mereka kan betul. juga Mereka juga bertanya-tanya bertanya-tanya, gitu. iya, iya. Ini kenapa? Ini ada Tapi apa? dari si dialog itu bener kayak apa ya, sastra banget loh Iya. dialognya itu. Secara translate ya, nggak tahu teorinya ya. Tapi secara translate sih kayak sastra banget, jadi tidak gamblang memang. Tidak, bener-bener tersirat sih. Dan ini karena tahun segitu ya, penyebutan nama itu emang beda-beda ya. Kadang mereka menyebut semacam marga, kadang Oh, mereka menyebut, iya. aku ngerasa Aku kok nggak- ini bahas siapa sih? Aku nggak inget sih. Aku nggak terlalu terganggu sih. Namanya sih, aku tuh agak susah mengingat nama itu sih kayak ini mereka bahas yang mana sih, aku agak bingung di situ sih. Bahas sosok ini dia seperti ini yang mana ya gitu sih. Mungkin balik lagi ke akunya juga yang mungkin kurang fokus, kurang ingat gitu. Udah langsung ke ini ya, actingnya ya. Actingnya ini Kenapa ya? apalagi si istri itu ya, anjir ada shoot yang viral banget, mungkin ada jadi meme-meme di ini ya, di Twitter ya, itu kayak Bahkan ya media promosinya kan juga adegan itu gitu loh. ternyata kita baru tahu setelah nontonnya, oh ternyata konteksnya itu ini. Tapi ya keren sih, maksudnya dia tiba-tiba berubah 180 derajat ya itu. Oh, dan Dari yang ini- kalem aja. Dan ini di tengah kita habis menonton pengantin-pengantin setan versi Indonesia. Ini adalah gambaran pengantin setan Mungkin emang dipasin tayangnya ini ya, setelah itu ya. Kamu siapa tuh yang ngebahasin? Soalnya di luar kan udah duluan kan. Iya sih, mungkin ya. Di tengah gempuran pengantin-pengantin setan kita melihat pengantin setan dari Eropa klasik gitu loh, kayak gitu. Tapi gambaran pengantin setannya nggak di awal ya? Ya, Aku baru ada tahu. sih, ada di. Tapi kayak tipis banget itu. Ya kita nggak tahu sih. Apa ya, semuanya keren sih. Apalagi ada si, aduh siapa namanya aku lupa sih. Yang mana Si ini? bapak-bapak dukun itu, profesor tapi dukun. Itu juga keren juga. Keren semua Keren sih, semua. aman semua sih. Iya. Gila, adegan-adegan makan-makan yang menjanjikan, ada hal-hal yang menjanjikan tuh. Ya itu disturbing sih. Emang film ini tidak horor yang gimana, tapi emang lebih disturbing ya. Bukan tapi kayak sesuatu yang baru sih. Cara vampir itu ngisep kayak anjir, kayak nyedotnya kayak Oh, udah bukan keren nyedot sih. sih itu, bukan Udah nyedot itu. kayak apa ya? Ya kita udah bisa bayangkan. Itu bukan nyedot itu. Gitu, anjir. Itu Ngokok. sesuatu yang baru sih. Iya. Cuma ngokop ya, dia nggak nyedot. Dan biasanya kan ini sudutnya beda. Itu sesuatu yang baru. Kok balik lagi ke itu ya? Apa lagi? Acting, artistik. Artistiknya ini keren juga. Oh gila sih, keren ya tahun segitu coy. Gak tahu itu CGI atau ori ya, tapi ada beberapa yang di sungai itu menurutku CGI sih. Tapi lokasi kota kayak Aku ori nggak sih. ngerti, kecuali tikusnya pasti CGI. Ya itu nggak tahu gue, tapi kayak kelihatan ori banget ya. Aku ngerasa tikusnya enggak sih. Tikus yang di adegan di agak akhir tuh enggak, aneh banget sih. Tapi enggak aneh dalam artian dia seperti terlihat editan tapi masih mulus gitu loh. Mulus Banget, mulus. Jadi aku ngerasanya kayaknya ya nggak tahu juga sih. Ya keren sih untuk Keren banget penggambaran artistiknya. kota dan Iya. kastil dan kapal juga ya. Itu gambaran segitu. Musiknya apa ya? Nggak ada jump scare ya? Musiknya Nggak musik ada Eropa sih. sih, musik Eropa yang kita tipis banget dan tidak terlalu ketara sih. Bener, karena ini fokus ke drama itu, petualangan Ya, dialog, drama, petualang kan. Ya mencari solusi lah ya. Kita disuguhkan dengan petualangan di awal gitu. Ini kemana sih dia? Gitu. Ya, dan editingnya juga slow pace banget sih memang. Slow pace sampai akhir ya bahkan ya. Sampai akhir Ada seru banget. cepetnya nggak ada sih. Slow pace. Nggak ada dengannya. Bahkan nggak ada kayak action gimana yang melawan demon kayak film-film horor pada umumnya, nggak ada. Ya udah selesai dengan konklusi yang begitu saja sih. Orang-orang dia cenderung lebih pasrah ya. Asal gitu. Iya, kami kan lebih ke oh iya gitu. Ada yang mau ngomong apa gue lupa aja. Sorry. Lupa gue aja. Dan ini kalau ini film-filmnya Cinefil sih sebenarnya, bukan film Betul. secara umum sih. Orang yang penikmat bener-bener film banget ini baru bisa menikmati mungkin ya. Suka seni, suka sastra, baru bisa sih. Memang serius itu ya
tone-nya juga dark banget. banget. Dark banget, dingin, yang gimana gitu. Ya, apa lagi? Ya overall bukan untuk semua orang. Dan terus kalau emang penasaran nonton, siap-siapin aja kalau ini tuh Ya. slow burn gitu loh. Ya buat Gitu. kalian yang nonton SpongeBob, ini pernah ada Easter egg-nya di situ sih. Dan Oh, ini remake-nya. nah, Ya, gitulah. Boleh lah ini film yang menurutku beda penyegaran yang slow. ya film vampir yang beda. Lama banget nggak nonton film vampir soalnya. Iya, Di sini- apalagi Eropa. Vampir Ya ada sih dulu Eropa. jarang. Udah gitu aja, bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Usana Bangsa. Aduh.